Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, kita ketemu di materi Olimpiade ya. Saya kira saya ngajar AKM sekarang, ternyata Olimpiade ya. Ya sudahlah. Udah siap cara-cara tanya? Udah siap ya? Oke, ini si Ayu dia kelas 7 atau kelas 8? Kelas 9, Pak. Kelas berapa Ayu dia? Kelas 9. Enggak ada suaranya Ayu dia. Kelas 9, Kak, katanya. Oh, Ayu dia kelas 9. Oh, iya iya. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai kita doa dulu biar berkah, biar mantap, berdoa dimulai. Oke, selesai. Faradila bersuara, Faradila. Iya, Pak. Yang nanti ikut kompetisi aslinya siapa ya, Faradila ya? Pak datang. Oke, kita mulai. Bentar ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, yang pakai HP takutnya nggak kelihatan gitu maksudnya. Jadi kita hari ini bahas kurang lebih nggak banyak ya, cuma 8 soal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kenapa cuma 8 soal? Karena ada beberapa materi ini masuk ke materi SMA nih. Itu materi SMA. Dan kalau belum pernah ngalamin lumayan agak berat juga untuk meneranginnya. Jadi nomor 1, angka satuan dari 1 pangkat 2008 dikurang 2 pangkat 2008 ditambah 3 pangkat 2008 dikurang 4 pangkat 2008 ditambah 5 pangkat 2008 dikurang 6 pangkat 2008 ditambah 7 pangkat 2008 dikurang 8 pangkat 2008 ditambah 9 pangkat 2008. Biasanya kalau soal-soal KSN tuh kayak gini, angka-angka pangkat, angka-angka apalah gitu ya, itu menyangkut dari tahun pelaksanaan. Jadi kalau ini 2008, biasanya ini soal di tahun 2008. Nah, karena sekarang tahun 2021, biasanya nanti ini akan arahnya 2021 atau 2022 atau 2020 antara tiga angka itu, ya. Nah, tapi itu nggak penting. Yang penting sekarang adalah konsep pengerjaannya. Coba kalau saya tanya, ya, satu ini kan yang dilihat kan angka satuan ya, angka satuannya. Nah, tahu nggak 1 pangkat 2008 ini satuannya berapa ya? Satuannya berapa dari 1 pangkat 2008? Hah? Berapa yuk? Kalau nggak tahu mah tahu keterlaluan. Ayo, 1 pangkat 2008. 1 pangkat 1 berapa? 1 ya. 1 pangkat 2 berarti 1 kali 1. Ya 1 juga. 1 pangkat 3, 1 kali 1 kali 1. Ya 1 juga gitu ya. Artinya apa? Artinya 1 pangkat berapapun hasilnya adalah ya 1. Gitu ya. Ini bagian yang paling mudahnya nih. Sekarang 2 pangkat 2008. Ya, 2 pangkat 2008. Nah, satuannya berapa gitu. Sebelumnya dengan Om Udin atau Kak Udin udah pernah diajarin belum mengetahui satuan dari bilangan berpangkat banyak gitu? Udah belum? Udah? Coba dijawab dulu. Halo? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau belum berarti mesti diajarin dulu nih konsep awalnya nih. Gini. Jadi, angka 1, 2, 3, 4, sampai 9 itu sebenarnya kalau dinilai satuannya itu bisa diprediksi. Maksud prediksi gimana? Coba ya. 2 pangkat 1. Ini kan 2 ya. 2 pangkat 2. 4. 2 pangkat 3. 8.
2 pangkat 4. 16 ya, 16 kita karena kita lihat satuannya maka ditulis 6-nya aja. 2 pangkat 5, nah berarti kan 16 kali 2, berarti 2 lagi ya. Nah, masuk lagi ke sini. Masuk ke 2 lagi. Nanti 2 pangkat 5, 4 lagi. 2 pangkat 2 pangkat 7, ini lagi gitu ya. Jadi dia ngulang tuh, setiap 4 giliran dia ngulang. Begitu juga 3 pangkat. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. Jadi 7-nya aja ya. 3 pangkat 4, berapa nih? 3 pangkat 4, 81 ya. Jadi 1. Nanti 3 pangkat 5 balik lagi ke 3. 3 pangkat 6 balik lagi ke 9, 3 pangkat 7 balik lagi ke 7, dan seterusnya. Ya, setiap 4 giliran. Selanjutnya, 4 pangkat. 4 pangkat 1, 4. 4 pangkat 2, 16 gitu ya, tulis 6. Nah, 4 pangkat 3 nanti 4 lagi. 4 pangkat 4, 6 lagi. Nah, jadi untuk yang 4 pangkat, yang 4 pangkat bila pangkatnya banyak gitu ya. Nah, itu nanti ngulangnya 2 kali. Oke ya. Selanjutnya apa lagi ya? 9. 9 pangkat 1, 9. 9 pangkat 2, 81 gitu ya. Nanti 9 pangkat 3, 9 lagi, 9 pangkat 4, 1 lagi, dan terus ngulang. Jadi angka 4 pangkat dan 9 pangkat itu gilirannya 2 ya. 4 dan 6, 9 dan 1. Sip. Nah, selanjutnya 7. 7 ini juga sama modelnya. 4 juga. 7 pangkat 1, 7. 7 pangkat 2, 49. 7 pangkat 3, nanti 9 kali 7 ya, berarti 3. 7 pangkat 4, nanti 3 kali 7, berarti 1. Nah, ini gilirannya nih. Jadi 7 pangkat banyak, itu giliran satuannya adalah 7, 9, 3, 1. Sekarang 8 pangkat. 8 pangkat 1, 8. 8 pangkat 2, 64. 8 pangkat 3, berarti 64 kali 8 ya, 5, 12. 2 belakangnya. 8 pangkat 4, berarti 2 kali 8 nih nantinya. Jadi belakangnya 6. Nah, ini giliran dari 8 pangkat banyak. Oke, jadi 1 udah pasti 1 gitu ya. 2, 4 giliran, 3, 4 giliran, 7, 4 giliran, 8, 4 giliran, 4, 2 giliran, 9, 2 giliran, dan terakhir 5 pangkat ya. 5 pangkat 1, 5. 5 pangkat 2, 5. 5 pangkat 3, 5. Dan seterusnya 5. Berarti 5 pangkat banyak itu tetap belakangnya 5. Nah, 6 pangkat 1 juga gitu. 6 pangkat 1, 6. 6 pangkat 2, 36, 6 juga gitu ya. Nah, ini juga angkanya sama. Berarti kalau kita bicara 5 pangkat banyak, tetap 5 satuannya. 6 pangkat banyak, tetap 6 satuannya. Dipahami nggak nih konsepnya nih? Jadi yang kita lihat bukan hasil dari 2 pangkat berapa, bukan hasil dari 2 pangkat 2008, tapi satuannya aja. Seperti itu. Oke. Sampai sini paham? Sip. Nah, kalau kita sudah memahami ya bahwa si 2 pangkat banyak ini punya 4 giliran, maka tinggal kita lihat pangkatnya ini kan 2008 nih. Nah, tinggal kita bagi 4. Ya. 2008 dibagi 4. Habis nggak kira-kira? Habis ya, karena 8 ini kan habis dibagi 4. Jadi dia karena habis, dia pada urutan ke-4 satuannya. Bentar ya. Contoh deh ya, contoh. Misalnya gini. Misalnya 2 pangkat 13. Gitu ya. Nah, kita lihat nih 13 ini dibagi 4. 13 dibagi 4 ini kan nggak habis ya. Ini adalah 3, sisanya 1/4 gitu ya. Nah, yang kita lihat tuh satunya ini. Urutan ke-1 adalah satuannya 2 gitu ya.
Ingat ya, urutan 1 satuannya 2. Jadi satuan dari 2 pangkat 13 adalah 2. Ya, kita terusin misalnya. 2 pangkat 14. Nah, 14 dibagi 4. Berarti kan 3, sisanya 2 ya. Nah, 2-nya ini berarti urutan kedua. Ya, urutan satuan kedua, yaitu 4. Artinya 2 pangkat 14 ini satuannya adalah 4. Oke. Nah, berarti kalau misalnya 2 pangkat 16 gitu. Nah, 16 dibagi 4 ini kan pas ya, habis ya. Yaitu 4 nih habis. Kalau sudah habis berarti kan nggak ada sisa di sini. Nggak ada sisa di sini. Nah, kalau nggak ada sisa berarti dia urutan keempat gitu. Urutan keempat dari 2 pangkat banyak, yaitu 6. Jadi 2 pangkat 16 ini nanti satuannya adalah 6. Sip. Nah, dengan konsep ini nanti kita bisa jawab ini semua. Gitu ya. Ya, kita mulai. 2 pangkat 2008 berarti tadi udah habis ya dibagi 4. Jadi dia satuannya adalah 6. Nah, karena posisinya min, ya min 6 gitu. Nanti kita baru operasikan. Sekarang 3 pangkat 2008. Ingat, 3 itu juga punya 4 giliran. Nah, 2008 kan habis dibagi 4 ya. Jadi urutan keempat yaitu 1 gitu. Jadi 1. 4 pangkat 2008. Nah, berarti 4 itu punya 2 giliran. Ya, giliran ganjil berakhir bersatuan 4, giliran genap bersatuan 6. Nah, 2008 itu kan genap ya angkanya. Maka dia satuannya adalah 6. Nah, jadi posisinya min tapi min 4 pangkat 2008. Jadi nanti dikurang 6. Oke. Sekarang 5 pangkat 2008. Nah, karena 5 pangkat sudah pasti satuannya 5 gitu. 6 pangkat 2008. Nah, berarti sudah pasti 6 satuannya ya. Ya, posisinya min, berarti min 6. Nah, kita sambung ke kemana ya? Kita sambung ke bawah dulu. Oke. 7 pangkat 2008. 7 juga punya 4 giliran. Nah, 2008 habis dibagi 4, berarti urutan keempat yaitu 1. Plus ya, 8 pangkat 2008. Nah, 8 juga punya 4 giliran, berarti 6 ya. Nah, ini juga min 6 berarti, karena dia dikurang. 9 pangkat 2008. Begitu. Nah, 9 punya 2 giliran, dan 2008 itu genap, berarti 1 gitu ya. Dah, sip. Sampai sini paham ya? Dipahami nggak? Gimana? Paham, Pak. Kecepatan nggak neranginnya? Kalau kecepatan bilang ya. Iya, Pak. Oke, nah sekarang kita lihat satuan hasil akhirnya berapa, gitu kan? Nah sekarang ini kita jumlahin aja nih. Ini 1 tambah 1 tambah 5, 7 ya. 7 tambah berapa nih? 1, 8 tambah 1, 9. Berarti positifnya 9. Gitu. Nah, sekarang kita lihat minusnya. Minus 6, minus 12, minus 18, minus 24. Gitu. Nah, tinggal kita kurangin. Ini kita nggak tahu ya, ini satuan apa? Ini kan kita nggak tahu nih sebenarnya nih. Depannya ini berapa gitu kan, berapa juta gitu. Ujungnya 9 aja pokoknya. Dan di belakangnya ini kita juga nggak tahu berapa. Yang jelas ini min. Nah, belakangnya 24 gitu kan. 24. Atau kita nggak bilang 24, pokoknya belakangnya 4 aja. Nah, ini dalam kurungnya 20 gitu kan. Nah, gimana cara menguranginya? Ingat, pengurangan kalau ini nggak mampu, ya dibantu ya. Dibantu untuk biar di atasnya yang dikurangin gitu. Nah, karena di bawahnya 24, maka ini dibantu. Dibantu berapa ya? Dibantu 20 gitu. Ya, 20 sini. Ingat nggak? Misalnya kita misalnya 321 gitu. Dikurangi 128 misalnya gitu. Nah, ini kan nggak bisa nih, 1 kurang 8. Dibantu dari sini kan.
dibantu dari 2. Jadi 11 kan ya. 11 kurang 8, 3. Nah, si 2-nya karena sudah membantu 1, dia jadi 1. Nah, ternyata nggak mampu lagi nih dikurangin 2. Dibantu lagi oleh 3 gitu kan, jadi 11 lagi. Nah, 9 gitu kan. Nah, ini konsep awalnya nih. Nah, sekarang si 9 ini nggak mungkin dikurangin 24. Nah, supaya bisa dikurangin 24, maka dia dibantunya bukan 10 tapi 20. Ya, 29 dikurangi 24 jadi 5. Nah, satuannya ini adalah 5. Satuan akhir dari operasi tadi 1 pangkat 2008 dikurang 2 pangkat 2008 dan seterusnya sampai 9 pangkat 2008 adalah 5. Begitu. Sok dihayati, udah? Di capture boleh gambarnya. Yang mau ditanyakan boleh. Silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, saya pengen meyakinkan diri bahwa kalian ngerti. Coba misal ya. Misalnya kita punya soal gini. Berapakah satuan dari? Ya, contoh soal. Berapa satuan dari 2 pangkat 500 tahun ini aja ya, 2 pangkat 2021 ditambah 3 pangkat 2021. Ya, satuannya yang saya pengen. Oke, silakan dikerjakan dalam waktu kurang lebih ya, 3 menit deh. Boleh. Langsung chat ya. Chat pribadi, bukan chat everyone. Dimulai dari sekarang 4 menit deh. Ingat 2 pangkat 2021, karena ditanya satuan, kita yang dilihat adalah 2021-nya ya. 2021 bisa nggak dibagi 4? Nah, kalau membagi 4 ya nggak harus semuanya. Misalkan nanti misalnya 2 pangkat 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, bukan berarti 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ini kalian bagi dengan 4 semua. Jangan capek gitu ya. Yang dilihat tuh ininya jadi yang 2 angka belakang aja. Ya, 2 angka belakang itu menentukan dia habis atau sisa berapa gitu ya. Itu pengetahuan tambahannya. Jadi 2021 yang kita lihat 21-nya aja. Jadi 21 dibagi 4 berarti berapa? 5 sisa 1 ya. 5 sisa 1. Jadi yang kita lihat adalah ininya. Nah, satunya. Berarti dia urutan ke 1. Urutan ke 1 berarti 2 gitu ya. Jadi dia hasilnya titik-titik 2. 3 pangkat 2021 karena 3 juga punya 4 giliran. Berarti yang kita lihat urutan pertama ya. 7 gitu ya. Titik 7. Maka hasilnya nanti satuannya adalah 2 tambah 7 yaitu 9. Ya, satuan dari 2 pangkat 2021 ditambah 3 pangkat 2021 itu adalah 9. Itu ya. Oke. Nanti dilihat lagi recordnya. Kalau karena ini pertama jadi mungkin kurang dipahami. Nah, ini soal berikutnya.
Kelihatan ya? Siapa yang pernah mendapatkan materi faktorisasi? Kalau kelas 7 sudah pasti belum. Kelas 8 kayaknya sih juga belum, yang udah kelas 9 ya harusnya ini. Ya. Jadi gini, coba tanya. Coba tanya. Tanya dulu. Nih, faktorisasi maksudnya gini. Misal, kita punya X plus 3, X plus 5 gitu ya. Kita kalikan nih, ini baru-baru contoh kasus ya, supaya belajar ya. Belum ke sini dulu. Kalau perintahnya penjumlahan, kita coba penjumlahan dulu deh. Ini artinya tinggal kita buka kurung ya. X plus 3 ditambah X plus 5. X tambah X, 2X. 3 tambah 5, 8 gitu ya. Kalau penjumlahan. Nah, tapi kalau perkalian, X plus 3 dikali X plus 5, berarti dia kali pelangi ya. X kali X, X kali 5, 3 kali X, 3 kali 5 gitu ya. X kali X, X kuadrat, X kali 5, 5X, 3 kali X, 3X, ditambahin ya, 5X tambah 3X, 8X, 3 kali 5, 15. Kayak gini, ini perkalian. Nah, kalau ini yang disebut dengan perkalian distributif atau perkalian pelangi gitu. Ya, semuanya kena gitu. Nah, yang dituju di soal ini adalah kita pengen membongkar si X kuadrat plus 8X plus 15 ini sebenarnya hasil dari perkalian apa kali apa gitu. Jadi dari sini yang sudah diketahui kita pengen mencari dia gitu. Mereka nih si X plus 3 dan X plus 5. Itu maksud dari faktorisasi. Nah, jadi caranya adalah ini nih si kita lihat si Maaf, itu 15-nya dari mana ya? Oke. X kali X kan X kuadrat ya. X kali 5, 5X. 3 kali X, 3X. Berarti 5 tambah 3 kan 8X ya. Yang terakhir 3 kali 5, 15. Oh iya, ya, ngerti. Oke. Nah gitu, kalau nggak ngerti langsung tanya ya. Jadi nggak gelap ke depannya. Karena ini ilmunya ilmu baru semua kan. Kelas 8 dan kelas 7 itu hampir belum mendapat materi yang kelas olimpiade gitu. Karena materi olimpiade kebanyakan kelas 9 SMP dan ke atas gitu maksudnya. Ya, kita ulangi ya. Jadi kita pengen X kuadrat plus 8X plus 15 ini kita cari dia nih, dia ini hasil kali dari mana gitu sehingga menyebabkan ini. Nah, caranya langkah pertama kita lihat si 15 ini. Ya. 15 ini itu berapa kali berapa yang menghasilkan 15? Berapa aja? Mulai dari 1, jangan langsung 3 kali 5 ya. Jadi mulai dari 1 kali 15, 3 kali 5. Begitu. Ya, setelah itu tugas kita belum selesai. Tugas kita adalah mencari pasangan, ya, mencari pasangan yang kalau dijumlahkan menjadi 8 gitu. Gitu. Nah, 115 kalau dijumlahin kan jadi 16 ya. 3 dan 5 kalau dijumlahkan jadi 8. Nah, maka pilihan kita jatuh ke sini. Ya. Jadi nanti jawabannya X plus 3 X plus 5 karena ini plus ya. Kalau nggak tanda berarti ini plus gitu. Ya, selesai. Sip. Nah, selanjutnya misalnya ini saya ubah gitu. Misalnya saya ubah X kuadrat min 8X ditambah 15. Nah, sama langkahnya. Ya, kita cari berapa kali berapa supaya 15, 1, 15, 3, 5 gitu ya. Tapi ininya min 8 gitu. Ya.
Nah, kalau yang menghasilkan, kalau dijumlahkan min 8 kan nggak mungkin 1 tambah 15 ya. 1 tambah 15, 16. 3 tambah 5, 8. Jadi karena dia plus, ingat plus itu tidak hanya dihasilkan dari perkalian plus kali plus, tapi juga min kali min gitu kan. Nah, min 1 kali min 15 jadinya plus 15. Min 3 kali min 5 ya jadinya juga 15 gitu ya. Jadi ini antara dua ini. Nah, sekarang kita lihat yang menghasilkan min 8 kalau dijumlahkan yang mana? Ya sudah, yang dijumlahkan yang ini kan. Nah, gitu kan. Maka hasil akhirnya nanti faktorisasinya adalah X min 3, X min 5 yang menghasilkan X kuadrat min 8X plus 15. Nah, ini konsepnya nih. Dipahami nggak? Dipahami? Paham? Oke, kalau paham ya sudah kita masuk ke ininya, ke soalnya. Ini apa? Geser ke sini ya. Atau ini deh. Oke, kita bahas satu persatu. Yang atas dulu nih, X kuadrat ya, sambil latihan ya, sambil latihan. Ini enak nih yang kelas 8, kelas 7, nanti kelas 9-nya udah happy nih, karena sekarang udah tahu jadinya materi kelas 9. X kuadrat min X min 20. Nah, jadi kita lihat perkalian yang menghasilkan 20. Berarti apa? 1, 20, 2, 10, 4, 5 gitu ya. Nah, sekarang karena ini min, berarti nanti akan ada perubahan tanda gitu kan. Bukan perubahan tanda, berlainan tanda. Yang satu plus, yang satu min. Misalnya min 1 kali 20 atau 1 kali min 20. Hasilnya min 20 gitu ya. 2 kali 10, 2 kali min 10 atau min 2 kali 10. 4 kali min 5 atau min 4 kali 5. Pokoknya salah satu harus min. Nah, berarti menentukan yang mana yang min, kita lihat ini. Kalau di sininya min, berarti yang besarnya min. Antara 1 dan 20, yang 20-nya min. 2 dan 10, 10-nya yang min. 4 dan 5, 5-nya yang min gitu. Ya. Nah, setelah itu gimana? Ini kan baru perkaliannya ya, perkalian yang menghasilkan min 20. Nah, sekarang kita lihat yang dijumlahkan menghasilkan angka ini. Angka ini berapa? Min 1 ya. Kalau nggak ada angkanya berarti 1. Nah, ini min 1. Yang mana ya ini? Antara ini dan ini yang dijumlahkan jadi min 1. 1 dikurang 20, min 19 ya. 2 dikurang 10, min 9. 4 dikurang 5, min 1. Oh, berarti kita pilihannya jatuh ke sini ya. Nah, ke sini kan. Oh, jadi jawabannya yang ini nih. Kita sederhanakan, kita faktorisasi menjadi X plus 4, X min 5. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya. Yang di bawah. X kuadrat min 25. Nah, ini teori beda lagi nih. Teori berikutnya adalah kalau ada bilangan A kuadrat min Y kuadrat, A kuadrat min B kuadrat, artinya A itu melambangkan sebuah bilangan gitu ya. B itu juga sebuah bilangan. Bilangan yang dikuadratkan dikurangi bilangan lain yang dikuadratkan ya. Jadi penghubungnya minus ya, penghubungnya minus. Kanan kirinya ini kuadrat, maka faktorisasinya adalah akar dari masing-masing. Akar A yaitu akar A kuadrat A, akar B kuadrat B. Nah, ini juga sama, akar A kuadrat A, akar B kuadrat adalah B. Nah, bedanya tandanya, yang sini plus, yang sini min. Gitu ya. Gampang nih ketemunya. Jadi kalau bilangan kuadrat 1, 4, 9, 16 dan selanjutnya ya. Yang B ini juga sama bilangan kuadrat juga. Jadi faktorisasinya A plus B, A min B.
gitu ya. Maka yang X kuadrat min 25, kita pakai konsep yang tadi. Berarti apa tuh? Berarti ini menjadi akar dari X kuadrat adalah X, akar dari 25 adalah 5. Akar dari X kuadrat adalah X, akar dari 25 adalah 5. Yang satu plus, yang satu min, gitu. Paham ya? Jadi udah ada dua konsep nih. Faktorisasi X kuadrat dengan yang seperti ini. Yang satu X kuadrat bilangan kuadrat yang seperti ini. Selanjutnya, yang ini ya. Ini udah. Yang ini. X kuadrat min X min 2. X kuadrat min X min 2. Yuk kita mulai. Berapa kali berapa supaya 2? Ya 1 kali 2 aja gitu ya. Karena dia tandanya min, maka yang besarnya min. Berarti min 2-nya min ya. Oke. Nah, supaya karena cuma punya satu pilihan, ya sudah jawab. Yang ini min ya, betulan ya. Langsung jawabannya adalah 1 dan min 2. Jadi X kuadrat min X min 2, kita ubah menjadi X plus 1, X min 2. Oke. Nah, selanjutnya yang ini. X kuadrat plus 2X min 8. Gitu ya, kita lihat di sini. 8 ya, berarti 1 kali 8, 2 kali 4. Karena min, berarti S. Karena plus, ya ini ya plus ya. Berarti yang besarnya adalah plus ya. Ini plus, ini plus. Gitu ya. Nah, yang mana yang dijumlahkan menjadi 2, pilihan kita jatuh ke sini kan. 2 plus min 2 plus 4 ya. Oke, ini kan min nih. Ini min 8 nih. Jadi ini min 1 plus 8, min 2 plus 4. Gitu. Maka pilihannya jatuh ke min 2 plus 4. X min 2, X plus 4. Gitu ya. Nah, ini udah. Sekarang ini nih. Ini kan tanda bagi ya. Tanda bagi berarti kita bisa ubah dong. Jadi kali ya. Tapi dengan syarat diubah nih. Ini di atas X kuadrat plus 5X di atas, X plus 1-nya di bawah gitu kan. Nah, ini X plus 1. Nah, sekarang di atas nih. X kuadrat plus 5X. Kita sederhanakannya gimana? X kuadrat plus 5X. Nah, kan ini faktorisasinya gimana? Kan sama-sama punya X ya. Sama-sama punya X, maka dia keluar X-nya. Nah, X kuadrat dibagi X, sisa X, 5X dibagi X, 5 gitu ya. Maka hasil akhirnya X plus 5. Dah, gini ya. Sip, sampai sini ada nggak yang mau tanyain? Ada? Apa bingung? Ya saya bingung ya. Mau nanya apa bingung gitu ya. Tapi nggak apa-apa, artinya memang karena ini pertama ngalamin faktorisasi, wajar bingung. Nah, setelah kita ubah bentuknya dari atas soal ini ke menjadi seperti ini, nah ini kan perkalian semua ya. Ini perkalian, ini perkalian, ini perkalian, ini perkalian, ini perkalian gitu kan. Nah, kita sudah bisa menyederhanakan. Contoh, misalnya gini, 8 dibagi 6 dikali 12 per berapa ya? Per 32 misalnya. Gitu kan? Ini kan bisa kita sederhanakan ya. Jadi misalkan gimana? 2 kali 4, 2 kali 3. Ya. 12 itu misalkan 6 kali 2. 32 itu 8 kali 4 gitu ya. Nah, ini kan bisa disederhanakan kan? Ini coret gitu ya. Nah, ini coret. Terus apa lagi? Ini coret 2. Nah, ini kan 4/8 ya. Berarti hasilnya 1/2. Gitu ya. Nah, konsep seperti ini yang akan kita lakukan di sini. Nah, jadi mencoret-coret yang sama. X plus 4, coret dengan ini ya. X plus 4, coret. X min 5, coret. Lagi. X plus 5, coret. X plus 1, coret. X min 2, coret.
Gitu ya. Oh, sisa ya ini. Berarti X jawabannya. Sok, dipahami. Di screen boleh. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Beres? Oke, nanti direview lagi ya. Selanjutnya, ini yang sederhana. Setelah tadi pusing-pusing, ini lebih sederhana. Vincent mempunyai sekotak permen. Nah, jadi ingat ya, kalau soal cerita itu harus pinter memilah dan memilih yang penting yang mana. Setelah itu disimbol-simbolkan, gitu ya. Ini konsepnya gitu. Pilih info penting. Nah, itu konsep dari pengerjaan soal cerita. Setelah itu simbolkan untuk menjadi kalimat matematiknya, gitu ya. Maksudnya gimana? Vincent mempunyai sekotak permen, ya Vincent nggak penting gitu. Mempunyai juga nggak penting. Sekotak permen yang penting, gitu ya. Sekotak permen ini kita simbolkan aja K. Ya, oke. Ia memberikan sepertiganya kepada Theo. Oh, berarti dari total 1K, dia memberikan sepertiga K, sepertiga kotak kepada Theo, gitu ya. Ke Theo. Nah, berarti sisanya berapa? Sisanya berarti 2/3 K, gitu ya. Nah, setelah itu apa? Seperempat dari sisanya, nah, seperempat dari, ya udah, seperempat dari 2/3 ya. Berarti seperempat, 2/3 kali seperempatnya ke Toto. Nah, 1/4K kali 2/3K kali 1/4 jadi berapa tuh? Coret ya. Tut, tut. 2 ya. Jadi 1/6. 1/6K. Nah, permen tersisa di dalam kotak sebanyak 24 permen. Nah, sekarang kita lihat yang sudah. Jadi ini ada sisa ya. Sisa. Sisa sama dengan 24. Banyak permen di dalam kotak mula-mula. Nah, berarti kita lihat di sini. Yang sudah diberikan oleh si Vincent ke Theo dan si Toto berapa? Berarti apa? 1/3K ditambah 1/6K. Berapa tuh? Berarti apa? Ini jadi 2/6 ya. 2/6K ditambah 1/6K. Sama dengan 3/6K ya. 3/6K atau setengah K. Oh, setengah kantong nih. Setengah kantong yang sudah diberikan oleh si Vincent. Nah, kalau setengah kantong sudah diberikan, berarti sisanya berapa? Ya, sisanya setengah kantong lagi ya. Setengah kantong lagi. Nah, nilainya adalah 24. Setengah kantong ini 24. Berarti satu kantongnya berapa? 48, Pak. 48 gitu. Mana sih ini? 48. Oke, silakan. Sudah? Selanjutnya. Wih, ini ya. Ini materi kelas 8. Ya, materi kelas 8, tapi belum di semester 1 kayaknya. Ada semester 2. Persamaan garis lurus yang melalui titik potong antara gitu. Jadi ada dua garis, ada dua persamaan ya. Persamaan garis lurus yang melalui titik potong antara
persamaan ini, persamaan pertama, dan persamaan ini, persamaan kedua, serta tegak lurus terhadap garis ini. Berarti ini ada 3 persamaan ya. Ini ada 3 persamaan. Oke. Jadi kita akan mencari titik potong ini dulu. Jadi kata kuncinya di sini. Kita mencari titik potong antara persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, untuk mencari titik potong persamaan dua persamaan, ya dua variabel, kita menggunakan metode SPLDV namanya. Jadi si persamaan satu ini x min 3y plus 7 sama dengan 0. Satu lagi 3x plus 2y dikurang 1. Nah, ini kan dua persamaan nih. Kita akan pakai SPLDV. Nah, SPLDV modelnya si angka ini kita pindahkan ke sini gitu, ke pindah sama dengan. Tapi ingat tandanya berubah ya. Berarti x dikurang 3y sama dengan min 7. 3x plus 2y sama dengan 1. Nah, gimana cara mencari titik potongnya atau mencari nilai x dan y-nya? Kita akan eliminasi salah satu x-nya atau y-nya. Ya, caranya adalah kali silang koefisien. Nah, sekarang kita pengen menghilangkan x-nya. Nah, ini kan koefisiennya 1. Ini koefisiennya 3. Kalau nggak ada 1 ya. Berarti dari sini sampai sini kita kali dengan 3. Dari sini sampai sini kita kali dengan 1 ya supaya ini. Jadilah ini jadi apa? 3x min 9y sama dengan min 21. Ini kali 1 nggak berubah ya. 3x plus 2y sama dengan 1. Nah, sudah sama, 3 dan 3 sudah sama, tandanya plus dan plus, maka ini tinggal kita kurangi. Karena kita pengen menghilangkan ya. 3x dikurang 3x habis gitu ya. Jadi 3x dikurang 3x habis. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini min 9y dikurang 2y. Jadi min 11y. Min 21 dikurang 1. Jadi min 22. Oh, maka y-nya adalah min 22 dibagi min 11, 2. Nilai y-nya 2. Nah, setelah ketahuan nilai y-nya 2, kita bisa ambil salah satu nih. Sama x min 3y sama dengan min 7. Atau 3x plus 2y sama dengan 1. Ya, boleh diambil salah satu, yang dikit aja. Yang ini ya, x min 3y sama dengan min 7. Y-nya sudah tahu 2 nih. Berarti x dikurang 3 kali 2 sama dengan min 7. Min 3 kali 2 kan min 6 ya. Berarti x sama dengan min 7. Min 6 ini pindah ke sana. Pindah ke kanan. Jadi plus 6 gitu ya. Min 7 dikurang 6, ditambah 6 adalah min 1. Nah, inilah titik potongnya. Titik potong antara x dan antara dua persamaan ya. Dua persamaan ini. Persamaan ini dan persamaan ini. Inilah titik potongnya, yaitu di titik potongnya x, y-nya adalah min 1,2. Sip, ini sudah selesai yang ini. Nah, sekarang kita lihat, ternyata yang diminta adalah buatlah PGL, persamaan garis lurus, berarti melalui titik potong, nah titik potongnya min 1,2, dan tegak lurus. Dan tegak lurus persamaan x plus 2y sama dengan 3. Jadi min 3 ini kita pindahkan ke samping ya. Gitu. Nah, ini perubahan pertanyaannya. Jadi yang tadi panjang itu persamaan garis lurus melalui titik potong antar garis bla 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 dengan garis bla 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 gitu kan. Kita ubah menjadi persamaan garis lurus melalui min 1,2. Nah, ini titik potongnya gitu ya. Jadi kalimat ini titik potong sampai sini ya, sampai sini nih kita ubah menjadi ini.
Gitu. Ya, kita ubah menjadi min 1,2. Dan tegak lurus dengan persamaan X plus 2Y sama dengan 3. Nah, ini kalau pakai cara sekolah agak lumayan lama nih ya. Gimana ya? Kita pakai cara sekolah dulu ya. Kalau pakai cara cepatnya nanti takutnya nggak ngerti. Jadi pakai cara sekolah adalah begini. Kita cari dari sini nih. Kita cari gradiennya dulu. Ya, gradiennya atau M gitu ya. Itu karena dia satu ruas nih. X dan Y-nya di satu ruas kiri dua-duanya, bukan di kanan ya. Maka rumusnya adalah min B per A. Di mana B itu adalah koefisien dari Y, A itu S min A per B, sorry, min A per B. A itu koefisien dari X, B itu koefisien dari Y. Jadi gradiennya adalah min 1 per 2. Gitu ya, ini gradien atau kemiringan. Nah, tegak lurus, karena ini tegak lurus, maka yang kita pakai adalah M2 gitu. M2 rumusnya adalah min 1 per M1. Atau bahasa kitanya, min ini menandakan dilawan. 1 per M1 ini artinya dibalik. Ya, ini M1-nya ya. Jadi, ini nih akan kita balik. Min jadi plus, 1 per 2 jadi 2 per 1 atau 2. Nah, inilah yang kita pakai. Nah, selanjutnya ke persamaannya kita pakai ketentuan ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Di mana Y1, X1 dan Y1-nya kita pakai ini nih. Ini adalah X1, ini adalah Y1. Ini kan X, Y. Titik-titiknya. Jadi Y dan X ini tidak diganti ya, yang diganti adalah X1 dan Y1-nya. Ya, kita mulai masukin angka-angkanya. Y-nya tetap min Y1-nya adalah min 2, M-nya 2, pakai ini ya, M-nya. X-nya tetap, X1-nya min 1. Nah, gitu. Berarti apa? Y min 2 sama dengan, ini jadi plus ya. 2 kali X, 2X, 2 kali 1 plus 2. Gitu. Nah, baru kita satukan. Ya, kita satukan Y-nya ke kanan ya, supaya sama-sama dengan 2X. Berarti 2X min Y. Nah, terus ininya ke sana ya. Min 2-nya ke sana. Jadi plus 2. Nah, 2 plus 2 jadi plus 4. Nah, inilah hasil akhirnya. Sip. Silakan di screen. Ada pertanyaan? Nggak ada? Bingung? Aduh, ampun deh. Ya biasalah ya, karena ini kan soal olimpiade ya, jadi wajar kalau soal-soalnya atau konsep-konsepnya baru ditemuin gitu, bukan soal yang sudah kalian pelajari seperti AKM. Itu soal-soalnya mungkin materi-materi SD, konsep dasarnya ya, tapi levelnya level SMP. Tapi kalau olimpiade, kadang yang keluar itu materi ya kelas 9, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA seperti itu. Oke, nanti jangan lupa diulangi ya, biar makin mantep gitu ilmunya. Kayaknya kalau nggak diulangin, hampir dipastikan lupa, menguap gitu. Selanjutnya, 5, tentang himpunan. Ini materi gampang ya, materi kelas 7. S semesta
artinya diterangkan 1 sampai 30 ya. Dan tanda sama dengan artinya satunya ikut, tanda sama dengan 30-nya ikut gitu ya. Jadi kalau kita deskripsikan secara menyebutkan anggotanya 1, 2, 3, 4 terus sampai terakhir 30. Gitu ya. Yang A merupakan bilangan kelipatan 4. Berarti kelipatan 4 apa tuh? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ya. 32 nggak masuk karena kan semestanya sampai 30. Jadi anggota dari semesta itu himpunannya tidak boleh lebih banyak dari semestanya gitu. Bilangan kelipatan 3. Berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 masuk ya. 30 masuk. Selanjutnya X merupakan kelipatan 12. Berarti 12, 24, 36. 36 udah lewat ya, nggak masuk. Nah, sekarang pertanyaan adalah N. N ini menunjukkan jumlah anggota. Jumlah anggota atau banyaknya anggota. Ya. Kalau yang seperti ini namanya irisan. Oke. Yang seperti ini tanda petik yang bukan. Komplement maksudnya ya, yang bukan. Yang seperti U ini namanya gabungan. Oke. Nah, berarti kita lihat nih. Kita harus lihat yang B aksen, ya B aksen atau yang bukan B. Yang bukan B berarti apa? Yang bukan B berarti yang bukan kelipatan 3 ya. Misalnya berarti kalau kita deskripsikan yang bukan B berarti 1, 2, 3, 3 enggak ya, 4, 5, 6 enggak, 7, 8 dan selanjutnya. Dan selanjutnya. Terakhir berarti 28, 29. Gitu ya, 30-nya enggak. Nah, sekarang kita lihat A irisan B aksen. A irisan B aksen berarti anggota A dan anggota B aksen yang sama gitu. Ya, kita lihat aja di sini ya. Yang anggota di A tapi bukan kelipatan 3 gitu. Berarti apa? 4, 8, 12 kelipatan 3 ya. Berarti ini enggak masuk. 16, 20, 24 enggak masuk. 28. Ya. Oke ya. Jadi ini adalah A irisan B. Jadi A irisan B aksen itu adalah 4, 8, 16, 20, 28. Ada 5 angka. Nah, setelah itu digabung dengan C ternyata. Ya, ini digabung dengan C. Anggota C ada 2 nih, 12 dan 24. Ya, berarti di sini ada 5 anggota, di C ada 2 anggota, digabungkan berarti ada 7 anggota. Gitu. Kalau digabungkan, ya, begini nih, digabung dengan C, maka 12, 2, 4. Ini kalau disebutkan anggotanya, yang diminta adalah cuman menyebutkan jumlah anggotanya, yaitu 7. Sip? Oke. Ya, di capture boleh, silakan. Siap? Lanjut? Sebentar saya tanya dulu. Karima, mana Karima? Ada nggak Karima? Iya, Kak. Ini kita 1 jam apa 1,5 jam ya? 1.
Kita lanjut, masih yang gampang-gampang dulu, biar bisa napas. Diketahui segitiga PQR. Jadi kalau ada soal, diketahui segitiga, diketahui persegi panjang, itu sebarangin aja bikinnya. Kan nggak disuruh segitiga sama kaki atau sama sisi gitu ya, atau siku-siku. Ya udah bikin sembarangan segitiga, misalnya gini. Ya. Nah, setelah itu PQR, ya udah tandain PQR, bebas-bebas aja. PQR misalnya di sini. Titik S terletak di QR. Nah, titik S terletak di QR, berarti di garis ini ya. Bebas dimanapun, anggaplah di sini gitu. Ini S. Sehingga QSP, berarti kita buat garis begini. Begini. 85 derajat. Berarti di sini QSP ya. Ingat yang di tengah-tengah ini adalah sudut yang dimaksud. Berarti QSP sudutnya di sini. Bukan di sini. Ya, bukan di sini. Karena QSP kalau di sini RSP atau PSR. Ya, walaupun sama-sama S yang dituju, berarti tapi di sini ya QSP. SPR 50, mana SPR? SPR, berarti di sini SPR. 50 derajat, gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah sudut QPR berarti ini, anggaplah A, dikurangi sudut SRP, mana SRP? Berarti A ya, A, SRP ini B, misalnya. Ini dikurangin B, ditambah PQS berarti di sini. Anggaplah C, ditambah C. Nah, gitu. Ini berapa? Gitu ya. Nah, kalau untuk ini pelajaran kelas 7 ya, kelas 7 SMP. Cuman ini agak campur-campur sedikit aja. Sekarang kita lihat, ini kan segitiga PQS ya. Jadi kita nggak lihat PQR dulu, kita lihat PQS. Ini kan segitiga PQS. PQS, gitu kan. Yang namanya konsep segitiga apa sih? Segitiga total sudut berarti apa? 180 derajat ya. Total sudut segitiga itu 180 derajat. Nah, kalau di sininya 85 ya, kalau di sininya 85, kita nggak perlu tahu masing-masing sudut ini. Yang jelas dua sudut ini ditambah sudut ini hasilnya 180. Gitu ya. Kalau di sini sudah tahu 85, maka dua sudut yang lainnya berapa? Dua sudut yang lainnya P ditambah Q adalah, atau dalam hal ini A tambah C ya, A tambah C, sudut A tambah C, berarti apa? 180 ya dikurangi 85 gitu ya. 180 dikurangi 85 berarti 95 derajat. Oh, berarti ini sudah tahu nih, A tambah C 95 derajat. Tinggal dikurang B. Nah, B-nya kan ini ya. B-nya ini. Nah, sekarang kita mau konsep garis lurus. Ini kan garis lurus nih. Ini kan garis lurus. Ya kan, garis P di garis RQ itu kan garis lurus. Nah, kalau lurus itu, bentar. Kalau dia lurus begini, sudutnya ini, sudut ini adalah juga 180 derajat gitu. Gitu ya, 180 derajat. Nah, kalau kita potong begini misalnya, yang ini 85, berarti ini kan sisanya ya, 180 kurang 85, atau ini juga 95. Berarti ini adalah 95. Baru kita lihat nih segitiga PSR. Di mana? Pertama isinya 25. Di sini 50 ya. Di sininya 95. Ingat tetap konsepnya. Total segitiga adalah 180. Yang kita tanya adalah B. Ini sudah ada 50, sudah ada 95, sudah 145. Maka di sini adalah 35 derajat. Berarti B-nya
B-nya adalah 35 derajat. Masukin ke sini. Berarti 95 dikurang 35 yaitu 60. Gitu, 60 derajat. Sok, silakan dipahami. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 7. Ini materi kelas 11 SMA. Ya. Ini materi kelas 11 SMA tentang nilai minimum. Kalau nilai minimum dia memakai konsep turunan namanya. Konsep diferensiasi. Diferensiasi atau turunan, bukan turunan kakek lahirin bapak, bapak ngelahirin anak ya, bukan. Ini turunan. Jadi pangkat dari variabel kita turunkan. Misal X kuadrat turunannya adalah ini pangkatnya turun ke sini. Berarti 2. Nah, pangkatnya berkurang 1. X pangkat 1 gitu atau 2X. Ya. Misal 3X pangkat 4. 4-nya turun ke sini. Berarti 4 kali 3X pangkatnya berkurang 1, pangkat 3. 12X pangkat 3. Oke. Nah, misalnya lagi 2X pangkat 3 plus 3X, jangan 3X, 4X pangkat 2 plus 5X plus 6. Nah, ini turunannya menjadi, ini turun ke sini, ya. Berarti 3 kali 2X pangkat 2, gitu. Ditambah, turun juga di sini, 2 kali 4X, ya, pangkat 1, ditambah 5X pangkat 0, hilang ya, berarti X-nya. Nah, 6 tidak ada X-nya, berarti hilang. Hasil akhirnya adalah 6X pangkat 2, 8X plus 5. Ini turunannya. Gitu ya. Ya, pokoknya seperti ini. Nah, tapi di sini tidak sesederhana yang tadi. Karena di sini kita berhadapan dengan fungsi pecahan. Ya, fungsi pecahan. Fungsi pecahan, jadi misalnya kita punya fungsi, anggaplah sebuah fungsi U gitu, dengan fungsi V gitu, maka turunannya atau Y aksen simbolnya, pertama yang kita turunkan adalah U-nya. Ya, U-nya kita turunkan, U aksen, nah V-nya tetap, baru dikurangi V aksen kali U-nya. Dibagi dengan V kuadrat. Jadi fungsi ini nanti kita kuadratkan. Oke ya. Nah, berarti kalau Y-nya adalah 2X per X kuadrat plus X plus 1. Ya. Nah, berarti kita deskripsikan dulu di sini. Jadi U-nya itu adalah 2X. Maka U aksennya adalah hilang ya. Kalau tadi kan 5X jadi 5 ya, maka 2X jadi 2 gitu. Sekarang V-nya adalah X kuadrat plus X plus 1. Maka V aksennya adalah berarti ini jadi 2X plus 1 ya. Ini kan 1 di depannya nih. Ya, ini kan 1 depannya.
Nah, 1x jadi 1 aja. X-nya hilang. Sip. Baru kita masuk nih. Masuk U aksen V. U aksennya 2. V-nya adalah X kuadrat plus X plus 1. Dikurang V aksen. V aksennya adalah 2X plus 1. U. Berarti U-nya adalah 2X. Sip. Baru dibagi. V kuadrat. Berarti X kuadrat plus X plus 1 kuadrat. Oke. Sorry, ini kurang tanda ya. Kurang tanda. Nah, nanti secara matematika jadi salah. Y aksen sama dengan gitu ya. Nah, maka Y aksen sama dengan kita kali masuk ya. 2X kuadrat plus 2X plus 2 min, berarti 2X kali 2X ya. Berarti min 4X kuadrat terus min 1 kali 2X min 2X per X kuadrat plus X plus 1 kuadrat. Maka Y aksen sama dengan mana nih? 2X dengan min 2X habis ya. Gitu ya. Lalu 2X kuadrat min 4X kuadrat. Berarti min 2X kuadrat. Per X kuadrat plus X min 1 kuadrat. Nah, ini hasil akhirnya. Gitu. Nah, ini baru turunannya aja nih. Oke, baru turunannya aja. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kayak ada yang kurang ya. Oh, plus 2-nya belum ya. Ini plus 2 nih. Ini plus 2. Nah, untuk mencari nilai minimum, kita punya aturan minimum. Berarti Y aksen sama dengan 0. Ya, jadi Y aksennya sama dengan 0. Kita jadikan 0 ya. 0 sama dengan min 2X kuadrat plus 2 per X kuadrat plus X min 1 kuadrat. Nah, penyebut ini kita oper ke kiri kan kali 0 ya, sama dengan 0 kan. Jadi, min 2X kuadrat tambah 2 sama dengan 0. Kita singkirin 2-nya ke kanan. Min 2X kuadrat sama dengan min 2. X kuadrat sama dengan min 2 dibagi min 2 ya. Min 2 dibagi min 2 sama dengan 1. Maka X-nya akar 1. Nah, akar 1 ini adalah 1 dan min 1. Kita punya dua nilai nih. Ya. Kita punya dua nilai. Sip. Ini baru X-nya. Nah, terus gimana dong? Kita untuk mencari nilai Y, kan kita mau mencari nilai Y ya. Ini yang ternyata kan Y. Berarti 1 dan min 1 ini kita kembalikan ke fungsi awal, ke sini nih. Ya, ke fungsi awal. Berarti Y sama dengan 2X per X kuadrat plus X plus 1. Nah, kita masukkan aja yang pertama dulu nih. Ya, X-nya 1. Berarti apa? 2 kali 1 per 1 kuadrat plus 1 plus 1. Berarti apa? 2 per 1 tambah 1 tambah 1. Berarti 2 per 3. Oke. Nah, berikutnya kalau min 1. Berarti 2 kali min 1 kuadrat min 1 plus 1 gitu. Berarti apa? Min 2 dibagi min 1 kuadrat berarti 1 ya. Ini habis nih. Berarti min 2 aja. Nah, berarti ya mah 2 per 3 dengan min 2 kecilan mana? Ini ya. Berarti jawabannya min 2. Nah, gitu. Silakan dipahami.
Kita masuk soal terakhir. Wah, ini. Koefisien dari X pangkat 99. Pada penguraian, X min 1 kali X min 2 kali X min 3, terus sampai terakhir kali X min 100. Ya, jadi kita buat percobaan dulu. Misalnya, X min 1 kali X min 2. Ini jadinya apa? Jadi X kuadrat kali X kuadrat X kali min 2X sampai 1 kali X min 1X min 1 kali min 2 2 gitu ya. Berarti min 3X plus 2. Gitu. Ya, ini percobaannya. Nah, sekarang selanjutnya. Berarti kalau X min 1 X min 2 X min 3 berarti ini ya, X min 1 X min 2 kan ini. X kuadrat min 3X plus 2 kali X min 3. Nah, ini kalian bisa nggak ya diajak cepet ya? Atau nggak usah deh. Kita coba aja ya. X kuadrat kali X berarti X pangkat 3. X kuadrat kali min 3 min 3X kuadrat. Min 3X kali X min 3X. Min 3X kali min 3 berapa tuh? Min 9. X ya, 9X berarti. Ntar lo. X kuadrat kali X pangkat 3 min 3X kuadrat min 3X kuadrat lagi berarti min 3X kuadrat min 9X, setelah itu plus 2X, setelah itu min 6X gitu ya. Oke, nah jadi berapa tuh? Ini digabung ya, berarti X pangkat 3 min 6X kuadrat min 7X. Sorry, ini nggak pakai X ya. Nah, gitu. Min 6. Ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan X min 100 ya. X min 100. Tapi yang dipengenin X 99. Gitu. Ya. sama seperti ini, sama. Jadi ada X min 3 yang dipengenin tuh X pangkat 2-nya gitu. Nah, ini sampai X min 2 ini adalah min 3X ya. Jadi kita lihat di sini sudah ada perubahan. Kalau sampai min 2 dia min 3 koefisiennya gitu ya. Kalau sampai min 3 dia min 6. Oke. Nah, sekarang kita lihat misalnya X min 1 kali X min 2 kali X min 3 kali X min 4. Ya, artinya apa? Artinya ini X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat dikurang 7X dikurang 6 akan kita kalikan dengan X min 4. Nah, yang kita pengenin berarti apa? Karena ini sampai min 4, berarti yang kita pengenkan adalah sampai pangkat X pangkat 3 gitu ya. Oke. Ya, ini kan sudah pasti ya X pangkat 4 gitu ya. X pangkat 4. Jadi kita cuma lihat X pangkat 3 ini berapa? Berapa nih satuannya koefisiennya? Yang menghasilkan X pangkat 3 berarti apa? X pangkat 2 dikali X ya. Min 6 kali 1 berarti min 6. Selain itu yang menghasilkan X pangkat 3 adalah X pangkat 3 dikali koefisien dikali konstanta biasa min 4. Ya, X pangkat 3 kali min 4 kan min 4X pangkat 3. Setelah itu min 6X kuadrat kali X berarti min 6X kuadrat dijumlahkan jadi min 10. Nah, ininya kita nggak mau tahu. Ya. Kenapa? Kita pengen lihat polanya dulu, polanya aja nih. Polanya itu dia menjadi min 10. Seperti itu. Ya. Jadi yang tadi polanya min 3, min 6, min 10. Nah, maka angkanya itu kita lihat. Angkanya adalah 1, 3, 6, 10, dan selanjutnya. Nah, ini yang disebut dengan pola segitiga. Apa itu pola segitiga? Ini sudah dipelajari di kelas 8 harusnya.
Jadi pola segitiga itu kalau kita nyusun lingkaran. Nah, ini satu lingkaran. Untuk menunjang lingkaran ini, kita butuh 2 lingkaran gitu. 2 bola. Untuk menunjang 3 bola ini, kita butuh 3 bola. Gitu. Nah, ini 1, ini 3, ini 6. Nah, kalau untuk menunjang si 6 bola ini, kita butuh 4 bola. Berarti 10 bola di sini. Nah, polanya ini adalah pola segitiga. Nah, pola segitiga berarti apa? Pola segitiga UN adalah setengah dikali N kali N plus 1. Gitu. Nah, kalau ini 100, berarti U100 setengah kali 100 kali 100 sama 1, 101. Gitu. Berarti 50 dikali 101. Berapa tuh 50 kali 101? Ya 5 kali 101 berarti 505 ya. 5 kali 101 kan 505. Nah ini kan 01 berarti 5050. Nah tapi kan tadi adalah min ya. Min 3, min 6, min 10. Berarti di sini min 5050. Gitu. Dah. Mana tadi? Sip. Silakan dicatat. Di capture boleh. Dipahami. Gitu ya. Untuk sementara. Jadi kita nanti bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Karima buat di close. Silakan Karima. Iya, halo guys. Ini udah selesai, Kak? Udah. Oh, ya udah yuk kita buka kameranya buat di absen. Tinggal 3 lagi nih, Syafira, Keisha, sama Wildan. Nah, mantap. Mantap. Wildan, annyeong. Ini Aliftia, kamu baru gabung atau gimana? Oke, ditahan ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. 1, 2. Keisa kok ditutup sih? Tadi. Nah, mantap. 1, 2, 3. Mantap. Oke, sip. Aku balikin lagi ke Kare untuk ditutup. Oke, sebelum kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya close.